dipenggalah kepala Syekh Gentaru dan badannya dimasukkan ke dalam gua, sedangkan kepalanya dibawa sampai ke pinggir laut atau pesisir. Saat digali, setelah galian ini jadi, adapun kepala dimasukkan ke dalam galian tersebut, terjadilah pusaran angin. Pusaran angin itu tidak keluar, melainkan menjorok ke dalam, sampai dalam hingga keluar air sumber. Di sini jasad itu menyatu dengan kepalanya dan dimakamkan di sebelah utara Sendang. Orang sakti yang memiliki ilmu Pancasona atau rawa rontek gitu. Betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya berada di kota Tuban dan saat ini kita akan mencoba review sebuah tempat yang sangat keramat. Dan saat ini saya masih bersama Pak Edi Ronggo yang beliau adalah warga lokal juga. Beliau juga sangat paham dengan kisah atau cerita tentang tempat yang dinamakan tempat apa ini Pak Edi? Ini Sumur Kendal. Sumur Kendal. Sumur Kendal. Yeah. Masih di Kelurahan Ronggomulyo. Oh, masih satu kelurahan di Ronggomulyo, Pak? Satu Kelurahan Ronggomulyo, nggih. Kecamatan Tuban ya, Pak? Nggih. Kecamatan Kota, nggih. Pak, coba kita agak ke sana, Pak. Ini nggih. Saya penasaran, sumur ini berada di tengah-tengah kota, nih, Pak, di bawah pohon apa nih, beringin. Nah, ini sumurnya. Coba saya lihat dulu, teman-teman. Ini di dalam kedalamannya ke situ. Ini seperti ini. Nah, ya ini sumur kuno ya Pak Edi ya? Nggih, Sumur Wali. Sumur Wali. Orang menyebutnya Sumur Wali. Dan di sini kita menemukan ada namanya persajian. Iya, persajian atau tempat tungku pembakaran. Ini namanya juga baru saja ada orang yang kesini, bunganya masih baru. Oh iya, bukti bahwa tempat ini memang sakral dan masih disakralkan. Masih disakralkan, nggih. Kita sambil duduk yang enak Pak Edi. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas atau menggali sebuah cerita folklore atau dongeng turun-temurun yang dimana cerita itu memang sudah terbukti kebenarannya dan diakui oleh masyarakat Tuban sini ya Pak Edi ya. Tentang keberadaan sebuah sumur keramat yang ini sangat menarik. Monggo Pak Edi diceritakan seperti apa sumur ini asal muasalnya. Sumur Wali, sumur keramat atau lebih dikenal dengan Sumur Kendal, merupakan mata air satu-satunya yang berada di tengah-tengah kota yang disakralkan oleh sebagian besar masyarakat Tuban, khususnya Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Kota Tuban. Dan menurut cerita para sesepuh berdasarkan cerita tutur, adanya Sumur Kendal ini ada kaitannya kisah asmara yang terpangkas. Jadi cerita ini diawali dengan adanya Syekh Gentaru. Syekh Gentaru ini pemuda dari Arab yang mana pada masa itu sedang mencari saudaranya, yakni Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini tidak lain keponakan daripada Ratu Suhita, Ratu Majapahit. Namun Syekh Gentaru ini berada di Tuban dan dia ngawulo atau ngabdi sebagai juru taman di salah satu kabupaten di Taman Kaputren yang ada di Tuban. Pada masa itu warga Tuban masih didominasi masyarakat Hindu-Buddha. Islam masih belum berkembang pesat seperti saat ini. Namun Syekh Gentaru tersebut sebagai orang Muslim, setiap
malam senantiasa menyenandungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan suaranya yang merdu, mendayu, ini membuat keterpikatan seorang istrinya Senopati itu senantiasa tidak bisa tidur apabila tidak mendengarkan lantunan kidung-kidung Al-Quran. Maka dengan kecemburuan yang membabi buta, Syekh Gentaru dipanggil ke dalam Kasenopaten, dianggap bersalah karena membuat resah penghuni Kaputren. Maka Syekh Gentaru diperintahkan oleh juru kiting untuk membuang ke salah satu hutan Paselongan, di hutan Tuwiri. Hutan Paselongan itu letaknya di Tuwiri, kalau dari kecamatan kota kurang lebih 15 menit. Sesampai di Paselongan, maka semakin gelisah dan gundah istri daripada Senopati tersebut. Bahkan menyalahkan kecemburuannya sang Senopati. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama Senopati dikarenakan ini sangat privasi karena menyangkut kerabat dalam Kadipaten Tuban. Jadi saya sebut salah satu Senopati besar yang ada di dalam Kadipaten Tuban pada masa itu. Hingga putri istri Senopati tersebut menyampaikan bahwasanya dia terpesona dengan suara Syekh Gentaru itu, tidak terpesona dengan ketampanannya, melainkan perasaannya ingin mengkaji, ingin masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh Syekh Gentaru. Namun alasan ini tidak diterima oleh sang Senopati. Seiring berjalannya waktu, setiap bulan purnama di bulan ke-10, kerabat Kadipaten ini senantiasa mengadakan upacara perburuan atau mencari sebangsa idang, hewan-hewan hutan untuk dijadikan pasren atau hiasan, juga yang mati dijadikan lauk pauk para prajurit pada masa itu. Tibalah hari di bulan purnama pada saat bulan ke-10. Berangkatlah rombongan ini ke hutan Paselongan atau hutan Cuwiri tersebut. Maka dibuatlah kemah. Maka semua kerabat tidur di dalam perkemahan, juga dijaga dan dikawal. Tanpa terasa malam pun tiba. Dengan diiringi hembusan angin malam, dinginnya suasana hutan, terdengar sayup-sayup kumandang ayat suci Al-Quran yang berdengung sampai ke telinga putri garwo dari Senopati tadi. Maka yang mana kala itu sang putri belum tidur dan masih terjaga, dia dengan embannya keluar dari perkemahan untuk mencari sumber suara. Hingga akhirnya ketemulah ada sebuah gubuk kecil di pinggir gua. Di situ Syekh Gentaru sedang mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Kedatangan sang putri membuat terkejutnya Syekh Gentaru. Bahkan Syekh Gentaru sempat ketakutan. Ceritanya, Kanjeng Putri, kenapa Anda ke sini? Bukankah ini nanti akan menjadi semakin murka pada sang Senopati? Syekh Gentaru, yang datang ke sini aku, bukan Kanjeng Senopati. Kamu tidak perlu takut. Pembicaraan ini tanpa diketahui oleh mereka berdua diintip oleh salah satu juru kiting atau mata-mata dari kadipaten tersebut. Disampaikanlah bahwasannya ada pertemuan dua sejoli di tengah malam gulita di pinggir gua. Kemarahan sang Senopati tidak bisa terbendung. Pada detik itu juga dia dengan membawa beberapa pengawal menuju ke gubuk pinggir gua. Maka
Di sini marah sang Senopati sampai kemudian menjatuhkan sabdanya, selama kamu hidup maka rumah tanggaku tidak akan tentram. Sebaiknya kamu saya matikan atau saya bunuh. Dengan berserah diri, Kanjeng Senopati, jika memang kematianku dari panjenengan atas kehendak Allah, maka saya serahkan sepenuh jiwa ragaku. Namun ingat, apabila kepala ini terpenggal bisa menyatu dengan raga, maka aku tidak berdosa. Namun apabila kepala ini terpenggal tidak menyatu dengan raga, maka aku memang benar-benar bersalah seperti apa yang Kanjeng Senopati tuduhkan kepadaku. Demikian kata Syekh Gentaru. Tanpa berpikir lama, maka dipenggalah kepala Syekh Gentaru dan badannya dimasukkan ke dalam gua. Karena dimasukkan ke dalam gua itu sebagai pengingat, di gua itu dinamakan Gua Srunggo atau Kasrunging Anggo, artinya tempat persembunyian jasad. Sedangkan kepalanya dibawa sampai ke pinggir laut atau pesisir. Saat digali, setelah galian ini jadi, adapun kepala dimasukkan ke dalam galian tersebut, terjadilah pusaran angin. Pusaran angin itu tidak keluar, melainkan menjorok ke dalam, sampai dalam hingga keluar air sumber. Maka air sumber tersebut dinamakan Kendal atau Sumur Kendal. Seperti yang ada di belakang saya ini. Sedangkan tempat raganya terbenam, di tempat inilah Gua Srunggo. Gua Srunggo, Srunging Anggo bertepatan di Desa Tuwiri, Kecamatan Meraurak. Di sini jasad itu menyatu dengan kepalanya dan dimakamkan di sebelah utara Sendang. Jadi dari Sendang ini kita nanti jalan, di sana ada tempat cungkup tempat bersemayamnya Syekh Gentaru. Sampai saat ini antara air Sendang Srunggo dengan air Sumur Kendal yang di sana di tengah-tengah kota itu sama. Apabila Sendang Srunggo sedang keruh airnya, di Sumur Kendal pun keruh. Apabila air di Sendang Srunggo ini sedang jernih, di Sumur Kendal pun jernih. Begitu pula rasa jika Sendang Srunggo amis, di Sumur Kendal pun amis. Dan itu bisa dibuktikan masyarakat Tuban sekitarnya, baik yang ada di seputaran Srunggo maupun yang ada di seputaran Bumi Ronggomulyo itu mempunyai rasa yang sama. Maka setiap tahun, setiap kali mengadakan haul setelah Srunggo, baru kemudian Mbah Kendal. Di Mbah Kendal sana, Tuban sana, setiap ada sedekah bumi, biasanya dengan hiburan Langen Tayub. Kembali tentang jenazah yang sudah diketemukan, yang akhirnya dikebumikan itu, maka menyesalah sang Senapati, dan karena demi untuk menebus dosanya, Senopati tersebut tanpa diperintah masuk Islam. Begitu pula dengan istrinya, dan langsung berangkat ke Mekah, Madinah. Konon ceritanya sang Senopati tersebut menetap
di Mekah sebagai pengganti jejaka yang dari Mekah yang dibunuh di tanah Jawa. Syekh Gentaru lebih dikenal dengan orang Ronggomulyo Tuban Kota sebagai Mbah Bagus Gentaru atau Buyut Gongseng. Begitu pula dengan yang di Srunggo, namanya pun sama. Demikian Mas tentang keberadaan keterkaitan sejarah antara Sumur Kendal yang seutuhnya sampai terjadinya Sendang Srunggo yang ada di Merak-Urak. Kurang lebihnya itu yang saya catat dan saya ingat dari beberapa sesepuh yang senantiasa menceritakan hal tersebut kepada anak cucunya agar sejarah ini tidak dilupakan. Entah benar dan tidaknya, wallahu alam bisawab. Kita semua manusia hanya menjaga, melestarikan warisan leluhur. Ya. Terima kasih. Sangat menarik sekali cerita dari Pak Edi Ronggo bahwa manusia yang ketika ini kalau kita boleh sedikit, ya namanya manusia kan penuh dengan rasa penasaran. Di era-era dulu kan banyak orang sakti yang dimana jasad dan kepala terpisah itu identik dengan orang sakti yang memiliki piandel atau ilmu pancasona atau rawa rontek gitu. Apakah syekh yang sudah dipenggal kepalanya itu termasuk orang yang memiliki ajian salah satunya itu Pak Edi? Kira-kira? Bisa jadi seperti itu Mas. Karena apa? Sendang Srunggo itu sampai saat ini apabila ada orang-orang yang melatih kanuragan itu selalu disertai kungkum di Sendang Srunggo tersebut. Hingga akhirnya setelah kungkum di situ maka ngeluarin nadar itu dengan menyembelih ayam yang tidak cacat. Jago yang bersih, kalau putih-putih mulus, kalau hitam-hitam mulus, atau kalau yang seperti wido atau yang berwarna itu harus dicarikan yang bersih tanpa cacat, tidak pernah kalah. Sebagai telasan untuk akhir dari telasan maksudnya ya, telasan sebagai ujian setelah kungkum di Sendang Srunggo. Nah, dan untuk sumur ini sendiri berikut Sendang Srunggo. Srunggo itu airnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kah atau hanya dikonsumsi orang-orang yang ingin mendapat sejauh pengetahuan saya menempati bumi Ronggomulyo ini sudah cukup lama, sejak tahun mengenal sudah cukup lama tentang Sumur Kendal ini, sejak tahun 75. Ini tempat bermain saya dulu. Itu Sumur Kendal ini tidak pernah dimanfaatkan untuk air minum. Padahal sumur Pak ya? Padahal sumur. Namun setiap kali ada orang punya hajat, entah itu mantu, entah itu nyunat, atau mungkin boyongan rumah, walaupun satu botol selalu mengambil air dari sini untuk sebagai syarat. Hanya wajib, itu. Syarat wajib. Syarat wajib itu. Sampai sekarang itu masih dilestarikan. Bahkan banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Sumur Kendal ini dengan berbagai keluhan, seperti misalnya kan keluhan penyakit sekarang itu banyak. Ada asam urat, ada kolesterol, bahkan sampai menderita stroke ringan. Itu jika diambilkan dari Sumur Kendal itu katanya sembuh. Itu dibuktikan dengan ketika dia sudah sembuh ke sini dengan nadar, dengan selamatan, gitu. Syukuran gitu. Syukuran, sebagai bentuk rasa ucap terima kasih. Betul. Bahwa apa yang jadi masalah atau penyakitnya itu terangkat lantaran air sumur ini. Betul. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Jadi perbincangan kita kali ini yang masih berada di Desa Ronggomulyo, yang masih bersama Pak Edi Ronggo tentang sejarah dari keberadaan sumur keramat ya, yang dimana sumur ini ternyata punya khasiat ya, di samping punya cerita yang sangat unik juga berkhasiat dan bermanfaat sampai sekarang. Itulah kehebatan seorang wali, bahkan sampai mati pun
bekasnya pun masih bisa bermanfaat. Selain ilmunya ya, bekasnya atau jejaknya pun masih ada manfaat, termasuk bagi lingkup warga sini juga Pak Edi ya, dan masyarakat sekitar. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.